kita tuh pakai makeup emang sebenarnya karena kurang percaya diri ya? Dalam bisnis, biasanya ketika pertumbuhan suatu industri bisa menyentuh angka 10%, bisa dibilang bahwa pertumbuhan di industri itu adalah hal yang bagus. Seperti halnya beauty industry. Di masa pandemi, perdagangan kosmetik dan kecantikan merupakan salah satu bisnis yang menyelamatkan perdagangan kita loh. Apakah ini berarti masyarakat kita punya tingkat ketidakpercayaan diri yang cukup tinggi sehingga membutuhkan kosmetik? Kosmetik sendiri dipromosikan melalui banyak cara. Salah satunya adalah melalui penampilan artis atau public figure. Di TV dan di sosial media, segala penampilan yang sifatnya profesional biasanya dituntut untuk menggunakan kosmetik. Dan salah satu alasannya adalah agar talent tampak segar. Hal ini mungkin akhirnya masuk ke dalam pikiran orang dan menjadi standar bahwa kosmetik adalah sebuah kebutuhan untuk berpenampilan. Sebenarnya bukan hanya masalah kepercayaan diri, tetapi kosmetik juga sudah menjadi habit atau kebiasaan bagi para penampil, baik itu online maupun offline. Ketika sebuah produk sudah menjadi habit, maka daya serapnya akan menjadi sangat besar. Mungkin contohnya seperti ini. Seorang filsuf pernah berpikir, berperilaku dengan apakah kita sehari-hari? Jawabannya adalah habit. Kita tidak pernah berpikir bagaimana cara kita masuk kamar, menyalakan lampu, lalu berbaring di atas kasur. Semua itu tanpa dipikirkan dan terjadi begitu saja karena sudah menjadi habit. Kosmetik pun juga seperti itu bagi perempuan. Tanpa dipikir panjang, ketika perempuan ingin pergi keluar atau tampil cantik, maka secara refleks mereka akan mempersiapkan kosmetik dan berdandan. Mereka tidak perlu mempertanyakan ataupun mengkritisi semua kebutuhan makeupnya. Begitu juga dengan komentar orang lain. Semua komentar yang terkait dengan kosmetik pasti berkenaan dengan kebiasaan seseorang yang menjadi karakter orang itu. Mungkin sesekali kita memodifikasi perilaku kita dengan merevisi cara berkosmetik. Tetapi dalam kegiatan perkotaan yang padat waktunya, penggunaan kosmetik sudah seperti refleks dan menjadi budaya yang disepakati semua. Kalau sudah seperti ini, maka yang jelas kosmetik bukan hanya alat untuk meningkatkan kepercayaan diri. Namun, kosmetik adalah budaya dan habit yang menunjukkan siapa kita dan bagaimana kita berpenampilan. Jadi, kesimpulannya sesimpel ini. Kosmetik diidentikan dengan sebuah alat untuk memperindah sehingga pemakainya dapat lebih percaya diri. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah dengan meningkatnya bisnis kosmetik, maka banyak orang yang merasa tidak percaya diri? Hal ini juga bisa dilihat melalui pendekatan lain, yaitu sebuah habit. Penggunaan kosmetik terutama untuk perempuan sudah menjadi habit atau kebiasaan. Mereka melakukannya tanpa berpikir panjang seperti ketika mereka minum ketika haus atau makan ketika lapar. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa kosmetik bukan hanya sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga sudah menjadi budaya yang mengakar bahwa dalam beraktivitas, kosmetik itu perlu untuk digunakan. Kalau mau tahu apakah kosmetik adalah budaya, kita bisa bandingkan penggunaan kosmetik di dunia barat, dunia timur, atau mungkin juga bandingkan penggunaan kosmetik masyarakat tradisional dan modern. Biasanya mereka memiliki penggunaan dan jenis kosmetik yang berbeda-beda pula, tergantung budayanya. Setuju nggak kamu?